Gelapnya malam mulai menyelimuti. Siap untuk sedikit cerita pengantar tidur yang bikin merinding. Selamat datang di channel The Story of Agung. Kali ini aku akan membawamu ke sebuah kisah dongeng sebelum tidur. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, kasih like. Kalau kamu suka ceritanya, tinggalkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Ibu berjalan mendekat ke arah mereka. Kalian berdua udah kencingnya? Tanya ibu. Udah bu, jawab mereka kompak. Ya udah kalau gitu sekarang ibu deh yang mau ke air, kata ibunya sambil berjalan melewati mereka. Jangan bu, jangan, kata Dinda dan Rama menahan ibunya. Kenapa sih kalian? Orang ibu mau ke air juga, masa dilarang-larang? Minggir ah. Ibunya terus berjalan masuk ke dalam toilet. Ya Ram, gimana nih? Ibu udah masuk ke dalam WC? Tanya Dinda panik. Rama garuk-garuk kepala. Aduh, gua juga nggak tahu, Din. Tadi kita mau nyegah juga kan ibunya maksa masuk. Gimana dong? Kita juga nggak bisa berbuat apa-apa ini, kata Rama menegaskan. Mereka berdua hanya bisa menunggu ibunya di depan WC, karena mereka takut dengan kuntilanak yang ada di dalam WC tersebut. Ada rasa kekhawatiran yang mereka rasakan, takut terjadi apa-apa pada ibunya. Beberapa menit kemudian, ibunya berjalan keluar kamar mandi. Wajahnya nampak terlihat biasa saja. Kenapa kalian ngeliatin ibu kayak gitu? Tanya ibu mereka sambil mendekat ke arah mereka. Dinda dan Rama sedikit panik dan heran. Enggak apa-apa bu, kata Dinda. Ibu nggak kenapa-kenapa kan? Tanya Rama. Kenapa-kenapa apanya? Orang ibu baik-baik aja kok. Udah yuk, kita masuk ke dalam mobil lagi, kata ibunya sambil berjalan menuju ke mobil. Dinda dan Rama saling berpandangan. Dinda bertanya, kok ibu baik-baik aja, Ram? Rama jawab, ya nggak tahu juga. Kalau kita lihat dari mukanya ibu kelihatannya tenang-tenang aja. Apa jangan-jangan tuh kuntilanak gak menampakkan dirinya ke ibu ya? Kok bisa kayak gitu? Rama bingung. Ya syukur deh kalau ibu nggak kenapa-kenapa, kata Dinda. Tidak lama berselang, ayah berjalan menuju ke arah mereka. Kalian berdua ngapain di sini? Kencingnya udah? Tanya ayah. Kita berdua udah kencing ya. Ayah mau kemana? Tanya Dinda. Ayah juga mau ke air nih, mau kencing juga. Gak kuat, kata ayah sambil berjalan ke kamar mandi. Awalnya mereka ingin menghentikan ayahnya. Tapi setelah mereka pikir-pikir, ibu mereka saja tidak diganggu, pasti ayah juga tidak diganggu. Pikir mereka berdua seperti itu. Mereka berdua melihat ayah masuk ke dalam WC kamar mandi itu. Rama bertanya, Din, kira-kira menurut lo, ayah bakal diganggu kayak kita tadi atau enggak ya? Atau malahan kayak ibu, aman-aman aja? Dinda jawab, nggak tahu juga sih. Ya kita tunggu aja ayah keluar. Apakah baik-baik aja atau lari kayak kita tadi? Beberapa saat kemudian ayahnya keluar. Tapi nampak terlihat wajahnya sangat pucat. Mereka berdua langsung tahu waktu melihat wajah ayah mereka yang pucat itu pasti ayah mereka diganggu. Dinda bertanya, ayah, udah kencingnya? Ayah jawab datar, udah, yuk cepat masuk ke dalam mobil. Kita harus pergi dari sini. Ayah pun berjalan menuju mobil. Dinda dan Rama pun saling berpandangan. Dinda bilang, wah Ram, lihat tuh ayah mukanya pucat. Pasti digangguin juga. Rama mengangguk. Iya deh kayaknya. Kelihatan di muka pucatnya ayah kayak orang yang ketakutan banget. Mereka berdua pun tertawa kecil. Ya udah Din, kalau gitu sekarang kita masuk ke dalam mobil deh. Daripada lama-lama di sini nanti takut ditongolin lagi tuh sama kuntilanaknya. Akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam mobil dan mobil itu pun berjalan. Pada awalnya di dalam mobil itu sangat hening. Dinda langsung memecah suasana. Dinda bertanya, "Ya, Bu, waktu ayah dan ibu ke kamar mandi tadi nemuin sesuatu nggak?" Kata Dinda. Ibu jawab, enggak, emangnya kenapa? Dinda mengerinyit, seriusan bu? Ibu nggak nemuin apa-apa gitu di kamar mandi? Aman-aman aja? Ibu bilang lagi, iya aman aja, emangnya ada apaan sih? Dinda bilang, oh itu tadi tuh sebenarnya waktu aku sama Rama ke kamar mandi, kita berdua tuh melihat penampakan kuntilanak gitu. Makanya waktu ibu masuk ke kamar mandi kita kan larang, ya enggak Ram?
Tanya Dinda. Iya betul Bu. Waktu Rama masuk ke kamar mandi juga memang ada penampakan kuntilanak, mukanya serem banget. Rambutnya panjang hitam dan wajahnya hancur. Ibunya bilang, enggak, orang ibu ke kamar mandi tadi aman-aman aja kok. Waktu ibu kencing dan keluar kamar mandi juga baik-baik aja tuh. Emangnya serius kalian berdua ngeliat penampakan kuntilanak kayak gitu? Mereka berdua mengangguk. Iya Bu, bener, kata Rama dan Dinda. Terus Dinda nanya ke ayahnya, kalau ayah sendiri gimana ya? Ayah menarik napas panjang. Ya, sebenarnya si ayah juga ditampakin sama kuntilanak itu. Oh, jadi kalian berdua juga sama ditampakin sama kuntilanak itu? Tanya ayah. Iya bener ya, kita berdua ditampakin sama kuntilanak itu waktu kita ke air, kata Dinda. Ayah mengangguk. Oh gitu. Sama berarti sama kayak ayah. Ayah juga ditampakin sama kuntilanak itu. Memang bener mukanya serem, rambutnya panjang. Apalagi dia ada di atas atap nampakin wajahnya ke ayah, kan jadi ayahnya serem juga gitu ngelihatnya. Ngeri deh, serem. Ibunya heran bertanya, oh jadi kalian bertiga ditampakin sama kuntilanak itu? Masa sih? Tapi kok ibu waktu ke air aman-aman aja, gak ada kuntilanak apa-apa? Kata ibu mereka. Mereka berempat kebingungan. Dinda bilang, kok aneh ya, kenapa kita bertiga ditampakin sedangkan ibu enggak? Ah, masa sih ini kuntilanak pilih-pilih? Kalau memang mau ditampakin kan harusnya semuanya, kata Dinda. Iya bener tuh Din, harusnya ibu juga ditampakin dong Bu, kata Rama. Ibu nyaut. Kenapa ibu juga harus ditampakin? Ya kalau kalian bertiga yang ditampakin mah ya kalian aja, ibu mah nggak mau, kata ibu mereka sambil nyengir. Ayah juga ikut nyengir. Wah aneh juga tuh kuntilanak, bener yang kalian bilang pilih-pilih banget. Kenapa kita bertiga ditakutin sedangkan ibu malah enggak ya? Apa-apa jangan-jangan ibu punya sesuatu nih? Tanya ayah. Sesuatu apa sih ya? Orang ibu nggak punya apa-apa juga, kata ibu. Ya habisnya aneh aja. Kita bertiga ditampakin ibu malah enggak, kata Dinda. Ya mana ibu tahu, kata ibunya. Ayah bilang, oh mungkin kita bertiga lagi apes aja ini mah. Makanya kita ditampakin sedangkan ibu enggak. Karena ibu kan solehah. Sedangkan kita bertiga kan agamanya masih kurang. Jadi ya bisa jadi ditampakin seperti itu, kata ayah. Mungkin sih, kata Dinda. Bisa jadi, kata Rama. Tuh makanya kalian bertiga itu kalau sholat dan ngaji itu harus digetolin. Bukannya nonton anime, K-pop, sama bola, kata ibunya. Lah bawa-bawa bola, kata ayahnya. Bola kan kesukaan ayah banget Bu. Ya masa saya dilarang, sambung ayahnya. Iya bener tuh Bu. Lagian kan K-pop itu kesayangan aku. Daripada anime yang gak jelas, kata Dinda ledek. Rama nyaut. Maksud lo? Mendingan anime lah daripada K-pop yang cuma joget-joget plastik, kan aneh ada plastik bisa joget, balas Rama. Ibu langsung memotong. Mulai kalian mau ribut lagi. Ngapain sih ngeributin K-pop, anime, sama bola mulu? Ibu tuh malah makin pusing dengerin kalian ngomong kayak gitu terus, kata ibu mereka. Ayahnya letuk. Ya kan yang mulai ngomongin anime, bola, sama K-pop kan ibu. Ibunya langsung menoleh ke arah ayah dan melotot. Maksud ayah ngomong kayak gitu apa? Ibu kan di sini cuma bilang kalau kalian itu harusnya lebih rajin lagi ngaji dan sholat dan ibadahnya, bukan nonton K-pop, anime, sama bola. Ibu gak salah ngomong kan? Kata ibunya tegas. Ayah yang tidak mau berdebat pun akhirnya mengalah. Iya deh Bu, iya, maaf. Bukan ayah maksudnya kayak gitu. Ibunya kesal. Terserah ayah aja deh. Ayahnya ngebatin. Ya, salah lagi gua. Emang sih, kalau perempuan itu selalu bener, gak mau selalu disalahin. Ya udahlah. Mobil itu pun terus saja berjalan melewati gelapnya kota Ciamis. Tak lama berselang, ibu melihat sebuah warung yang ada di pinggir jalan. Kita menepi dulu. Ibu mau belanja dulu di warung tuh, buat cemilan kita nanti ke rumah nenek. Ayah pun menepikan mobilnya di pinggir warung. Setelah mobil itu berhenti, ibu, Dinda, dan Rama pun keluar mobil untuk belanja di warung. Bisa dikatakan kalau warung itu cukup besar, karena jajanannya juga cukup komplit. Akhirnya ibu membeli banyak cemilan di warung tersebut. Begitu juga dengan Dinda dan juga Rama yang membeli jajanan favorit mereka. Ayah meminta ke ibu untuk membelikan sebuah rokok dan juga minuman. Setelah semua barang dibeli, ibu pun bertanya ke tukang warung itu, berapa Pak harganya?
Tukang warung itu tidak menjawab sama sekali, hanya menunjukkan telapak jarinya yang angka 5, yang artinya itu adalah 50.000. Ibunya bertanya, "Maksudnya 50.000 ya, Pak?" Si bapak itu hanya mengangguk saja. Tidak ada jawaban dari mulutnya. Dinda dan Rama bertanya dalam hati, "Kenapa sih bapak ini? Kok kelihatan mukanya pucat? Apa jangan-jangan dia sakit ya?" Ibu mengeluarkan uang dari dompetnya. Ibu langsung menyerahkan uang itu, yang uang itu 100.000. Si bapak itu langsung mengambil uang 100.000 itu lalu memberikan kembaliannya yang 50.000. Setelah kembalian diberikan, Ibu, Dinda, dan Rama pun kembali masuk ke dalam mobil, dan mobil itu pun kembali melaju, meninggalkan warung si bapak tersebut. Beberapa menit setelah mobil itu berjalan, akhirnya mereka sekeluarga pun sampai di rumah neneknya. Setelah Dinda dan yang lainnya mengucap salam, nenek mereka pun membuka pintu lalu menyambut keluarga tersebut. Nenek mempersilahkan Dinda, Rama, dan juga kedua anaknya, yaitu ibu dan ayah, untuk masuk ke dalam rumah. Mereka semua pun saling kangen-kangenan karena sudah lama tidak pernah bertemu. "Ya udah kalau gitu sekarang kalian semua istirahat dulu. Nanti ibu bikinin minum nih buat kalian," kata neneknya Dinda. Ibu langsung memotong, "Nggak usah, Bu. Lagian juga kita tadi di jalan itu beli makanan dulu di warung sebelah," kata Ibu Sari. "Hah? Warung sebelah? Warung sebelah mana nih maksud kalian?" tanya neneknya Dinda panik. Ibu menjelaskan, "Ya warung sebelah yang deket-deket ke sini. Yang laki-laki itu perawakannya udah tua, bapak-bapak gitu," kata Ibu Sari menjelaskan. "Hah? Beneran kalian habis dari situ?" tanya nenek panik. "Iya, kita seriusan baru belanja dari situ. Kenapa emangnya sih, Bu?" tanya Ibu Sari. Dinda nyeletuk, "Iya, Nek. Kita memang jajan dari situ. Tapi emang agak-agak aneh juga sih. Muka pemilik warungnya pucat banget. Kayak orang yang lagi sakit gitu. Waktu ditanya juga diem aja," kata Dinda. Nenek mulai menjelaskan perihal tukang warung tersebut. "Jadi gini, sebenarnya tukang warung dan warung yang kalian datangin itu, penghuninya udah meninggal semua. Dan warung itu pun juga udah kebakaran. Dan ditemukan satu keluarga meninggal karena kebakaran tersebut. Katanya sih ada dugaan itu korsleting listrik," kata neneknya menjelaskan. "Ah, masa sih, Bu, yang bener ah?" tanya Ibu Sari. "Seriusan, Nek?" tanya Dinda. "Masa iya sih, Nek? Perasaan tadi kita datang aman-aman aja, nggak ada tanda apa-apa," kata Rama kebingungan. Ayahnya juga hanya mengangguk saja. Beneran, baru aja 1 minggu yang lalu kejadiannya. Nama pemilik warung itu namanya Pak Jainal. Dia juga punya seorang istri namanya Ibu Tuti, dan punya seorang anak namanya Deti. Nah, mereka sekeluarga itu, waktu itu lagi tidur malam-malam, dan tiba-tiba aja ada kebakaran hebat, yang diduga itu adalah konsleting listrik, yang membuat keluarga itu mati kebakaran," kata nenek menjelaskan. Mereka semua masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh neneknya Dinda. "Ah, masa sih, Bu?" tanya Ibu Sari. Nenek bilang, "Ya udah, coba kalian cek deh makanan yang kalian beli di warung itu." Dengan cepat Rama membuka bungkus plastik jajanan yang ditaruh di atas meja. Waktu dibuka, alangkah terkagetnya mereka semua. Ternyata semua jajanan yang ada di dalam plastik itu gosong, seperti hangus terbakar, termasuk juga botol minuman. Waktu mereka melihat, ternyata airnya juga hitam pekat. Mereka semua kaget bukan main saat melihat hal tersebut. Mereka semua beristighfar. "Astagfirullahalazim, kok bisa kayak gini?" tanya Ibu Sari. Rama langsung mundur. "Gila, kok bisa kayak gini ya?" kata Rama. "Ih, serem amat sih. Kok bisa gosong kayak gini?" kata Dinda. Ayahnya juga heran waktu melihat makanannya juga ternyata gosong semua. Terlihat seperti hangus kebakaran. "Kan nenek bilang juga apa? Ini karena pemilik warungnya itu sudah mati kebakaran. Ternyata dia masih gentayangan, menjajakan jajanan yang sudah jelas-jelas ini gosong semua," kata nenek. Dinda berkata, "Ibu, coba ibu lihat deh kembalian yang dikasih sama tukang warung itu." Ibunya pun langsung teringat dengan kembalian yang diberikan tukang warung itu. Ibu mengeluarkan uang kembalian dari dompetnya. "Astagfirullahalazim," ibu terkaget.
Kenapa ada kain kafan dekil di dompet ibu? Semuanya langsung terkaget waktu melihat kain kafan kotor dekil itu. Nenek bilang, apa jangan-jangan itu uang kembaliannya yang dikasih sama Pak Jainal ke kamu, Sari? Ibu Sari menjawab, saya juga nggak tahu, Bu. Kemungkinannya sih begitu. Soalnya nggak ada uang kembalian yang 50 ribunya. Yang ada malah kain kafan ini. Dinda bilang, Ibu, serem banget sih. Kok malah ada kain kafan kayak gitu? Bukannya uang kembalian, amit-amit. Rama bilang, aduh Bu, mendingan dibuang aja deh. Ayah setuju. Iya bener tuh Bu, mendingan dibuang aja daripada disimpan. Nenek juga setuju. Akhirnya ibu pun membuang kain kafan itu ke tong sampah. Ibu hanya bisa beristighfar saja. Astagfirullahalazim, kok bisa kayak gini ya? Bu, kasihan banget sih Pak Jainal sama keluarganya bisa mati kebakaran kayak gitu. Neneknya cuma terdiam. Ya, ini memang sudah takdir yang Tuhan berikan kepada keluarga mereka. Mereka meninggal dalam keadaan terbakar. Tidak ada yang tahu kalau kematian akan menjemput kita. Makanya kita harus siap-siap dengan amal ibadah yang baik dan benar, kata nenek mengingatkan. Mereka semua pun mengangguk dan mulai menyadari kalau kematian itu bisa datang kapan saja. Selesai. Terima kasih sudah menonton di channel ini dan nantikan dongeng lainnya di video berikutnya. Salam DST.